Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Kita akan mulaikan ibadah Sabat ini dengan beberapa lagu pendahuluan. Dan lagu pendahuluan pertama, kita nyanyikan bersama-sama Unklab Himnal nomor 66, Sabda Hidup Kekal. Lagu pendahuluan kedua terdapat di dalam Unklab Himnal nomor 160, Tambahkanlah Terang Lampumu, stanza 1 dan stansanya yang keempat. Baiklah saudara-saudara, kita akan mengikuti ayat
panggilan berbakti dalam acara khotbah pada saat ini terdapat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Ayat ganjil saya akan membaca dan ayat genap Ibu Ros Yakob bersama dengan jemaat yang ada di rumah dan di mana saja Anda berada. Dan pada ayatnya yang ke-10 kita akan membaca bersama-sama. Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan. Apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang. Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Sama-sama. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Kita akan berbakti menurut roh dan kebenaran. Halo saudara-saudara, selamat datang di Unclub Media Streaming. Happy Sabat. Saya harap kita tetap happy di hari Sabat ini walaupun berada di masa-masa yang sangat sulit. Sebab apa yang dikatakan oleh Bapak Pendeta Ted Wilson, kita diharapkan umat-umat Tuhan dapat menjadi agen-agen pengharapan. Bagaimana kita memberi pengharapan kalau kita tidak happy? Oke, kita akan buka ibadah kita pada hari Sabat ini dengan menyanyi dari Unclub Himnal nomor 196, Ingat Hari Sabat, yang akan dipimpin oleh Chorister. Lagu buka kita terdapat di dalam
Unklab Himnal nomor 196, Ingat Hari Sabat. Kita nyanyikan semua stansa, jemaat diundang untuk berdiri. Baik saudara-saudara, kita berdoa. Anda yang ada di rumah boleh ambil sikap bertelut dan kita sama-sama bersatu di dalam doa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Kami boleh ada lagi saat ini datang merendahkan diri, beribadah di hadapan-Mu ya Allah. Bapa kami, Allah kami, inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami datang dengan penuh kerendahan hati menghadap Engkau. Kami mengaku bahwa kami manusia lemah, penuh dengan keterbatasan dan kekurangan. Dosa-dosa yang kami lakukan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, yang menduka citakan hati Tuhan. Kiranya Engkau akan ampuni, basuhkan kami dengan darah-Mu yang kudus, sehingga kami layak untuk membawa akan setiap permohonan-permohonan kami pada Sabat ini. Bapa di sorga, kami bersyukur oleh karena di hari Sabat yang kudus dan diberkati ini, Engkau telah mengutus hamba Tuhan, Pendeta Dr. Tommy Mambu, yang telah bersedia untuk membawakan firman-Mu pada Sabat ini. Biarlah urapan sorga menjadi bagiannya. Tuhan akan kiranya
memberikan kepadanya hikmat akal budi. Roh Kudus Tuhan bekerja di dalam hati dan pikirannya, sehingga firman Tuhan yang akan dibawakan sebentar akan menjadi berkat, kekuatan, penuntun bagi kehidupan kami untuk membawa kami lebih hari, kami lebih dekat dan lebih setia kepada Tuhan. Berkatilah kami semua yang mendengarkan, baik yang ada di tempat ini maupun yang berada di rumah kami masing-masing, para dosen, staf, bahkan mahasiswa. Tuhan akan bersama-sama dengan mereka semua, dan di dalamnya kami mau berdoa Tuhan, biarlah berkat hari Sabat ini boleh menjadi sukacita untuk kami semua. Bapa, kami berdoa untuk kampus yang kami cintai ini. Tuhan berkati institusi ini, mulai dari pimpinan, Bapak Rektor sekeluarga, para wakil rektor bersama dengan keluarga, Bapak Bendahara dan keluarga, dekan-dekan, ketua jurusan, semua dosen dan staf. Walaupun saat ini Bapak, kami berada di tempat kami masing-masing, namun kami percaya Engkau mengikat kami dengan iman, pengharapan, dan kasih Tuhan. Bapa di sorga, dimanapun kami berada saat ini, biarlah kami ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kami ada dalam naungan Tuhan, berkat kesehatan, kekuatan, perlindungan Tuhan. Tuhan kiranya akan berikan bagi kami. Terlebih juga untuk seluruh mahasiswa, bahkan orang tua mahasiswa, dimanapun mereka berada, biarlah mereka juga semua ada dalam naungan dan perlindungan Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan untuk pergumulan yang dialami oleh dunia saat ini sehubungan dengan COVID-19. Tuhan kiranya berkati, mulai dari WHO yang berupaya sedemikian rupa untuk kiranya dapat memperoleh akan penanganan sehubungan dengan COVID-19 ini. Tuhan berkati mereka, hikmat sorga diberikan. Demikian pula untuk pemerintah Republik Indonesia. Tuhan akan memberkati Presiden Joko Widodo yang sampai saat ini Tuhan bersama dengan kabinet kerja, para menteri berupaya untuk mempercepat akan penanganan COVID-19 ini. Tuhan memberkati mereka, pemerintah provinsi, kabupaten, sampai ke kecamatan dan desa-desa kelurahan. Engkau berkati mereka semua ya Tuhan. Hikmat sorga diberikan sehingga ya Bapa, lewat kebersamaan yang mereka lakukan di dalam penanganan COVID-19 ini, jalan keluar boleh didapatkan sehingga masalah COVID-19 ini segera teratasi, sehingga kami boleh dengan leluasa menjalankan tugas pekerjaan kami, bahkan setiap aspek pekerjaan yang kami lakukan di dalam kehidupan masing-masing kami. Bapa di dalam kerajaan sorga, sekiranya ada dosen dan staf yang dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan. Demikian pula untuk para mahasiswa, orang tua mahasiswa yang dalam keadaan sakit, Tuhan berkati mereka, berikan kekuatan, berikan kelepasan. Dan biarlah di dalam situasi ini, kami akan tetap dekat dengan Tuhan. Kami akan selalu memberikan kehidupan kami lebih akrab dengan Tuhan. Memiliki satu pengalaman rohani yang indah dengan Tuhan. Sehingga kami juga boleh mempersiapkan diri kami, keluarga kami, jemaat kami, institusi kami, bangsa dan negara kami untuk hari Maranatha yang semakin mendekat. Terima kasih Bapa. Ini menjadi doa dan permohonan kami. Kami percaya Tuhan sudah mendengar. Tuhan sedia menjawab sesuai dengan kebutuhan kami, serta mengampuni akan setiap dosa dan kesalahan kami. Karena doa ini kami bawa hanya di dalam nama Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Dengar ya Tuhan, dengar ya Tuhan, akan doa kami dan beri damai-Mu.
Saudara-saudara, sekarang saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita. Namun karena keadaan yang tidak memungkinkan saat ini untuk kita mengumpulkannya secara langsung, maka gereja sudah melakukan sebuah inisiatif. Nanti pada jam 2 siang, dimulai pada jam 2 siang, maka ketua diakon beserta dengan beberapa diakon-diakon yang ada di Unclub akan berjalan ke rumah-rumah saudara untuk mengumpulkan persembahan. Jadi siap-siap jam 2 siang kita akan menanti kedatangan para diakon untuk mengumpulkan persembahan. Jangan tidur. Oke, bacaan persembahan kita berjudul Kapan Harus Membawa Persembahan. Kapan kita diharapkan membawa persembahan kepada Allah? Marta bertanya kepada Jackie yang memberikan pelajaran Alkitab padanya. Haruskah setiap bulan, tiap Sabat, ketika ada rasa syukur? Atau panggilan dari mimbar? Atau ketika saya tahu tentang proyek yang bagus? Dalam Alkitab mengatakan bahwa jangan datang menghadap Tuhan dengan tangan kosong. Ulangan 16 ayat 16. Kata Jackie, juga benar bahwa Tuhan tidak mengharapkan kita untuk membawa sesuatu sebelum Dia memberi kita sesuatu. Paulus mengatakan bahwa pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan dengan apa yang tidak ada padamu. Persembahan ini datang dari pemberian Tuhan yang harus menjadi permulaan pemberian manusia, tambah Jackie. Maksud Anda kita harus membawa persembahan setiap kali kita memberikan persepuluhan? Tanya Marta. Ya. Dalam Malaki 3 ayat 8 indikasi yang jelas bahwa persepuluhan bersama dengan persembahan harus sama-sama dibawakan. Apakah kamu ingin menjadi pembuat janji, bernasar untuk memberikan persembahan secara teratur sebagaimana Tuhan sudah memberkatimu dengan teratur? Marilah kita secara teratur seperti Dia memberkati kita, kita juga membawa apa yang menjadi hak Tuhan.
Saudara-saudara, ayat tema yang telah dipilih oleh pembicara kita pada Sabat ini diambil dalam Wahyu pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-20. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus." Marilah kita berbakti dalam roh dan kebenaran. Berikanlah ya Tuhan roti hidup. Berikanlah ya Tuhan roti hidup kepadaku sekarang dengan cukup. Jiwaku yang lapar, kenyangkanlah. Beri aku pun segar ya Roh Allah. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat hari Sabat bagi seluruh jemaat Ungklab, khususnya para dosen dan staf Ungklab bersama seluruh mahasiswa dan juga seluruh pemirsa yang boleh mengikuti khotbah yang saya bawakan pada hari Sabat ini. Walaupun saat ini kita tidak berada di dalam satu ruangan gereja, tapi kita percaya ibadah kita pada Sabat ini berkenan kepada Tuhan. Sebelum saya membawakan khotbah saya ingin menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Lingkupiku. Lagu ini merupakan lagu yang saya senangi, yang boleh memotivasi kita semua untuk tetap percaya kepada Tuhan walaupun dalam keadaan susah sekalipun, seperti yang kita sementara alami saat ini.
Kata-katanya sangat bagus. Lingkupiku dengan sayapmu, dengan sayap Tuhan. Naungiku dengan kuasa-Mu Tuhan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kita akan tenang kalau kita tahu bahwa ada Allah yang maha besar yang kita sembah. Judul khotbah saya pada Sabat ini adalah Salam Maranatha. Saat ini lagi populernya salam corona, yaitu salam tanpa jabat tangan. Ya. Mereka memberi salam dengan tangan yang ditaruh begini atau dengan gaya begini. Tidak ada jabat tangan karena takut dengan virus corona. Namun dalam Alkitab kita jumpai kata-kata Hosana, salam Hosana. Ada yang berpikir bahwa kata ini sama dengan kata haleluya, puji Tuhan. Tapi sebenarnya kata Hosana berasal dari bahasa Ibrani, dari dua kata yaitu yasa yang berarti lepaskan atau selamatkan, dan kata ana yang berarti kata permohonan. Jadi Hosana adalah permohonan untuk kelepasan, untuk keselamatan. Bukan seperti ada gedung Hosana dari kantor Gereja Masih Advent ke-7 di Manado yang dinamai Hosana. Dalam bahasa Manado mereka bilang bahwa itu adalah Hosa sampai di sana. Ya. Karena gedung Hosana itu ada di gunung atau di bukit yang tinggi. Sehingga orang yang akan berolahraga di sana rasanya katanya sudah capek baru sampai di tempat itu. Saudara-saudara sekalian, kata Hosana itu kita boleh baca di dalam Mazmur pada pasalnya yang ke-118 ayat 25. Mari saudara-saudara yang ada di rumah, para pemirsa, mari kita membuka Mazmur pasal 118 ayatnya yang ke-25. Mazmur 118 ayatnya yang ke-25. Yang berbunyi demikian. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Hal senada juga dinyatakan di dalam Yohanes pasal 12 ayatnya yang ke-13. Mari saudara, kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-13. Ayat itu berbunyi, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Hosana adalah ungkapan atau seruan untuk meminta keselamatan, kelepasan dari Allah yang kita sembah. Saudara-saudara yang saya kasihi, kata Hosana, kata haleluya, kata amin adalah transliterasi dari bahasa Ibrani. Sedangkan Maranatha adalah transliterasi dari bahasa Aramaik. Maranatha terdiri dari 3 kata, yakni mar yang artinya Tuhan, dan an yang artinya adalah kita, sedangkan kata ata artinya datang. Bila mana kita gabungkan ketiga kata ini, maka Maranatha itu dapat berarti Tuhan kita datang.
Saat ini bila mana saudara membuka komputer saudara dan search di Google dan coba lihat kata Maranatha. Berapa banyak kali kata Maranatha itu ada saat kita search di Google. Kita akan dapati kata Maranatha digunakan 11 juta kali. 11 juta kali dan umumnya digunakan untuk nama gereja atau ministry. Namun kalau kita membuka Alkitab kita ini, kita dapati bahwa kata Maranatha itu hanya sekali saja dituliskan di dalam Alkitab. Dan kata ini digunakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-22. Mari saudara yang ada di rumah atau di mana saja, mari kita membuka Alkitab kita, membuka 1 Korintus pasal 16 ayatnya yang ke-22. 1 Korintus 16 ayat 22. Di sana dinyatakan, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan secara berkesinambungan. Karena bahasa Yunaninya, kalau di bahasa Inggris kan disebut present continuous tense. Masa sekarang yang sementara berlaku. Masa yang berkesinambungan. Dengan kata lain, siapa yang tidak mengasihi Tuhan secara berkesinambungan, terkutuklah ia. Namun bila mana kita lihat kata mengasihi yang digunakan oleh Rasul Paulus, bukan kata agape yang kita kenal, kasih agape. Tapi ini adalah kasih phileo, kasih persaudaraan, kasih seperti kepada sahabat. Bila mana kita sesuai dengan ayat itu tidak memiliki kasih persahabatan yang terus menerus dengan Tuhan kita, maka terkutuklah kita. Mengapa digunakan kata phileo? Secara normal suatu persahabatan itu terjadi karena ada berbagai persamaan antara seseorang dengan orang yang lain. Antara saya dengan orang yang lain. Kita bersahabat dengan teman kita karena kita mungkin punya hobi yang sama. Sama-sama punya hobi menyanyi. Sama-sama punya hobi badminton. Sehingga dengan adanya persamaan ini kita menjadi lebih akrab lagi. Karena pada waktu kita mengundang, ayo kita main badminton. Dia senang. Ya. Maka kita bersama-sama dengannya pergi ke lapangan badminton dan bermain. Jadi perlu ada kesamaan. Ya, baru kita menjadi sahabat yang karib. Kalau kita mau memiliki kasih persahabatan dengan Tuhan, kita patut memiliki kesamaan dengannya. Kesamaan interest kita dengannya. Bila kita menolak, maka kita akan terkutuk. Kalau Yesus itu adalah pengasih, kalau Yesus itu adalah sabar, murah hati, dan baik, kalau kita mau jadi sahabatnya, maka kita perlu memiliki sifat seperti dia. Itulah sebabnya dalam 1 Yohanes pasalnya yang ke-3 ayat 2-3, mari saudara membuka Alkitab kita dalam 1 Yohanes pasalnya yang ke-3 ayatnya yang ke-2 sampai yang ke-3. 1 Yohanes pasal yang ke-3 ayat 2-3. Saya baca, saudara-saudaraku yang kekasih,
Sekarang kita adalah anak-anak Allah, tapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Kalau Tuhan suci, kalau kita mau bersahabat dengan Tuhan, kita perlu menghidupkan suatu kehidupan yang suci seperti Dia. Namun ayat itu 1 Korintus pasal 16 ayat 22 menyatakan bahwa siapa yang tidak mempunyai kesamaan dengan tabiat Kristus atau tabiat Tuhan, maka terkutuklah ia. Kata terkutuk luar biasa, saudara. Namun kata terkutuk itu sebenarnya di dalam kebiasaan orang-orang Yahudi zaman itu ada 3 tahap. Pertama yang mereka sebut nidul. Seorang yang tidak mempunyai persamaan tabiat dengan Tuhan, dia akan dikenakan sanksi yang namanya nidul. Yakni 30 hari tidak boleh ke sinagog. Bila mana dalam 30 hari tidak ada pertobatan, maka akan masuk pada tahap yang kedua yang disebut tahap kerem. Kerem adalah amaran berikutnya yang diberikan kepada orang tersebut. Dan bila mana tidak ada pertobatan dalam jangka waktu yang mereka tentukan, maka dia akan masuk pada level atau tahap 3 yang ada di dalam 1 Korintus pasal 16 ayat 22 ini, yaitu anatema. Anatema adalah saat di mana orang itu tidak dianggap lagi sebagai orang Yahudi dan ditolak dari perkumpulan umat percaya. Nah, bagaimana dengan apa yang hendak ditekankan oleh Rasul Paulus di dalam ayat ini? Paulus berkata bahwa orang yang tidak mengasihi Tuhan, dia itu katanya anatema. Paulus kemudian bermohon agar setelah ada anatema, maka dia berkata Maranatha, ya, Maranatha. Tuhan datang, Tuhan kita datang. Rasul Paulus bermohon supaya Tuhan datang dan mengeluarkan orang yang berpenampilan umat Allah, tapi tanpa memiliki kesamaan tabiat dengan Kristus. Orang Kristen tapi tanpa memiliki tabiat seperti Kristus. Orang Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. Kristen tanpa persamaan tabiat dengan Kristus. Saudara-saudara sekalian, kita perlu memiliki tabiat seperti Kristus. Nah, salam Maranatha sangat populer pada zaman para rasul dan orang Kristen yang mula-mula di abad pertama Masehi. Mengapa populer di jemaat yang berbahasa Yunani, sedangkan salam ini dalam bahasa Aramaik? Sebelum menjawab pertanyaan ini, kita perlu mengetahui konteks atau latar belakang politik saat itu. Jemaat Kristen mula-mula telah menyaksikan kematian dan kebangkitan Kristus. Mereka bertanya apa lagi yang akan terjadi? Ka'bah mereka telah dihancurkan pada tahun 70 AD. Jemaat Kristen saat itu sementara menghadapi penganiayaan. Pemerintah Roma menuntut semua orang untuk meyakini bahwa Kaisar
adalah dewa yang patut disembah. Sedangkan orang Kristen meyakini bahwa hanya ada satu Allah yang benar, hanya satu Allah yang patut disembah. Kaisar Roma bukanlah Allah. Dan karena orang Kristen saat itu tidak mengakui dan tidak mau menyembah kaisar, maka mereka dianggap sebagai orang-orang yang mengkhianati kekaisaran Roma. Mereka patut dianiaya, bahkan dibunuh. Mengapa sampai kaisar atau raja saat itu mau disembah? Karena pada waktu terjadi peperangan, raja atau kaisar yang memimpin peperangan itu, bila mana mendapatkan kemenangan, maka rakyat akan memikirkan bahwa dewa mereka telah memberkati kaisar mereka atau raja mereka. Dan lama-kelamaan kaisar dan raja ini merasa diri bahwa mereka seperti dewa. Maka mereka itu pun ingin disembah. Dan ini pun yang terjadi pada abad pertama, di saat orang Kristen mula-mula itu ada. Sebagai contoh, mari kita lihat dan membaca dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-12 ayat 20 sampai 23. Bagaimana Herodes mau disembah. Mari saudara-saudara kita membuka Kisah pasalnya yang ke-12 ayat 20 sampai 23. Kisah 12 ayat 20 sampai 23. Saya akan membaca. Herodes sangat marah terhadap orang-orang Tirus dan Sidon atas persetujuan mereka bersama mereka pergi menghadap dia. Mereka berhasil membujuk Blastus, pegawai istana raja, ke pihak mereka, lalu mereka memohonkan perdamaian karena negeri mereka beroleh bahan makanan dari wilayah raja. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas takhta dan berpidato kepada mereka. Ayat 22, dan rakyatnya bersorak membalasnya, ini suara Allah dan bukan suara manusia. Ayat 23. Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Saudara, mari kita memberikan penghormatan kita kepada Allah. Allah yang maha kuasa, yang maha besar. Nah, orang-orang Kristen yang mula-mula saat itu hidup dalam situasi yang demikian. Namun moral mereka diperkuat dengan harapan kedatangan Tuhan. Mereka diperkuat dengan kata Maranatha. Maranatha menjadi ungkapan salam populer bagi jemaat Kristen yang dalam penganiayaan. Kata Maranatha yang dalam bahasa Aramaik tidak dimengerti oleh non-Kristen, apalagi oleh para penganiaya Roma. Namun kata itu menjadi motivasi untuk mereka semua kuat di dalam iman kepercayaan mereka kepada Tuhan. Umat Kristen saat itu tahu bahwa walaupun mereka teraniaya, tapi ada janji Tuhan bahwa ia akan datang. Dia akan datang. Maranatha. Ia akan mendirikan satu kerajaan abadi, tempat yang aman dan penuh kebahagiaan. Mereka saling menguatkan, saling mengingatkan satu dengan yang lain dengan salam, Tuhan datang. Maranatha. Ini kita boleh lihat juga, walaupun tidak ditulis Maranatha, namun Rasul Yohanes meyakini salam Maranatha ini ketika ia berdoa di dalam Wahyu pasal 22 ayatnya yang ke-20. Mari saudara, kita membuka Alkitab kita dalam Wahyu
pasalnya yang ke-22 ayatnya yang ke-20. Wahyu 22 ayatnya yang ke-20. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus." Orang-orang Kristen yang mula-mula itu, mereka mengucapkan doa satu kata, Maranatha, Tuhan datang. Mereka merindukan janji Tuhan bahwa Ia akan datang segera. Tapi kapan itu menjadi kenyataan? Mereka menantikan kedatangan Tuhan yang akan memberikan kebahagiaan, memberikan keamanan bagi mereka. Kalau boleh kita sebut mereka adalah Adventis yang mula-mula. Mereka adalah orang-orang yang menantikan kedatangan Tuhan yang mula-mula. Maranatha menjadi salam, harapan, dan semboyan hidup mereka. Seharusnya kita mempunyai pola pikir seperti mereka. Maranatha, semboyan Maranatha. Kalau kita membuka dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-10, Matius pasal 6 ayat yang ke-10, dalam doa yang terkenal dengan doa Bapa kami, Matius 6 ayat 10 mengatakan, "Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga." Sebenarnya ini adalah doa Maranatha. Datang, ya, mengundang kerajaan Tuhan datang di muka bumi ini. Dan Maranatha merupakan puncak kebahagiaan umat Allah. Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Bila mana Tuhan datang, semua masalah akan lenyap. Itulah sebabnya harapan kedatangan Tuhan menjadi idaman setiap umat Kristen saat itu. Dan merupakan idaman kita dan sepanjang masa. Di dalam Titus pasalnya yang kedua ayat 13. Titus pasal 2 ayatnya yang ke-13. Kita baca, sementara kita menantikan pengharapan yang penuh berkat, yaitu kedatangan yang penuh kemuliaan dari Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita Kristus Yesus. Ya. Saat ini katanya, sementara kita menantikan pengharapan yang penuh berkat. Maranatha adalah pengharapan yang penuh berkat. Maranatha adalah pengharapan yang penuh kemuliaan untuk kita yang sementara mungkin dalam kekecewaan. Ingat, Maranatha. Untuk kita yang sementara khawatir dan panik dengan virus corona, Maranatha. Untuk kita yang sementara menghadapi berbagai masalah hidup, ingat, Maranatha. Namun sebelum Maranatha, Injil Lukas memberi informasi di dalam Lukas pasal 21 ayat 28. Sebelum Tuhan datang, ya, pada kali yang kedua, Lukas pasal 21 ayat 28 menyatakan bahwa ada masa sulit. Ada tanda-tanda yang akan terjadi sebelum Maranatha. Kita baca dalam Lukas pasal 21 ayat 28. Lukas 21 ayat 28. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Ada masa sulit yang akan dan sementara terjadi mungkin. Tapi jangan lupa, Maranatha semakin dekat. Ada penderitaan yang dialami dan akan dialami umat percaya seperti yang tercatat di dalam Roma 8 ayat 18. Roma 8 ayat 18. Buka Alkitab saudara dalam Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita.
Benar, akan terjadi masa sulit, akan terjadi hal-hal yang tidak baik bagi kita, bagi umat percaya. Namun katanya ada Maranatha, dan saat Maranatha tiba, maka penderitaan yang kita alami sekarang dan yang akan kita alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saudara-saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan. Hal yang sama kita boleh baca dalam buku 2 Korintus pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-17. 2 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-17 yang berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami. Jadi kalau Maranatha tiba, kemuliaan yang kekal yang nanti kita alami melebihi, tidak sebanding dengan penderitaan yang kita alami. 2 Timotius pasal 4 ayat 8. 2 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-8. Kita buka. 2 Timotius 4 dan 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Kepada semua orang yang merindukan Maranatha. Tuhan menyediakan mahkota kebenaran. Mahkota itu adalah korona kebenaran. Kalau kita setia kepada Tuhan, kita merindukan Maranatha, maka kita akan dapat korona. Bukan virus corona, kita akan dapat korona kebenaran. Ya. Kalau kita setia kepada Tuhan, Dia sebagai hakim yang adil, Dia akan tahu mana yang benar dan mana yang tidak benar, orang benar dan tidak benar. Bagi orang yang merindukan kedatangan Tuhan, yang mempunyai kesamaan tabiat dengan Kristus, maka mereka akan mendapatkan korona kebenaran. Bagi Adventis mula-mula, bagi umat Kristen yang mula-mula, saat bertemu mereka tidak mengatakan halo, atau saat berpisah mereka tidak mengatakan bye-bye. Tetapi baik bertemu dan berpisah, salam mereka adalah Maranatha, Tuhan datang. Dan doa yang paling pendek sebenarnya adalah Maranatha. Dan Yohanes menuliskan doa terakhir dalam Alkitab yang boleh kita simpulkan yang ada tadi di dalam Wahyu pasal 22 ayat 20. Ya, aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus. Pada waktu kita berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan datanglah. Apa yang dijawab oleh Tuhan? Ya, aku datang segera. Pada waktu ada acara-acara penamatan atau wisuda di Universitas Kelabat, saat kita mengundang gubernur atau pembesar lainnya, di saat acara hendak dimulaikan dan kemudian yang kita undang ini belum ada, kita telepon mereka. Dan kemudian dia jawab, ya, aku datang. Aku sementara datang. Ini merupakan kata-kata penghiburan bagi kami yang sementara menunggu dia untuk memberikan pidato atau commencement. Saat dia berkata, ya, aku sementara datang. Ini menjadi penghiburan bagi kami yang menantikan kedatangannya untuk membawakan sambutan di acara wisuda.
Yesus berkata di dalam Wahyu pasal 22 ayat 20, pada waktu Rasul Yohanes berkata, "Ya Tuhan, datanglah." Tuhan jawab, "Ya, aku datang segera." Maksudnya, Jesus is on the way to save us. Yesus dalam perjalanan, semakin dekat dia datang. Karenanya, bergembiralah. Saudara-saudara seiman, umat Advent, umat yang menantikan kedatangan Tuhan. Mari kita sorakkan salam Adventis bersama. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan datang membawakan kebahagiaan yang abadi bagi kita semua. Inilah doa dan pengharapan kami. Amin. Terima kasih Pendeta Mambu atas suatu pekabaran yang indah, pengharapan yang begitu luar biasa yang akan memberikan kekuatan kepada kita, dan kiranya pengharapan itu juga akan menjadi suatu harapan yang dapat kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita sebagai agen-agen pengharapan. Oke, kita akan menutup kebaktian kita. Kita akan menyanyi dari Unclub Himnal nomor 146, Al-Masih di Muka Pintu, yang akan dipimpin oleh Chorister. Al-Masih di Muka Pintu, Unclub Himnal 146. Baik saudara-saudara, untuk mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada hari Sabat yang suci ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu sepanjang perbaktian ini.
Kiranya firman yang kami dengarkan tadi dapat menjadi kekuatan bagi kami, segala lagu-lagu pujian dapat menjadi kekuatan bagi kami, terutama di masa-masa yang sulit seperti ini. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan ada masa yang jauh lebih sulit. Namun yang kami mohonkan kiranya Tuhan beserta dengan kami, memberikan kekuatan kepada kami, dan yang terlebih mengampuni kami atas segala dosa kami, sehingga kami layak untuk bertemu dengan Kau pada kali kedatangan-Mu yang kedua. Terima kasih Tuhan, ampunilah dosa kami. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudaraku, sebelum kita membuka akan lembaran-lembaran suci firman Tuhan ini, mari kita tundukkan kepala kita untuk berdoa. Allah yang kekal, Allah kebenaran itu, di sini kami ada. Kami butuh Engkau, kami butuh firman-Mu untuk menjadi kekuatan kami. Kami siap membuka lembaran-lembaran suci ini. Bimbing kami oleh Roh Tuhan. Pikiran kami dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dimampukan untuk melihat Engkau dan kebenaran-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Salam sejahtera bagi saudara sekalian. Saat ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Firman ini yang kita akan pelajari lewat pelajaran sekolah Sabat. Dan sekarang ini kita mulai dengan satu seri pelajaran dengan tema cara menafsirkan Alkitab. Cara menafsirkan Alkitab. Nanti kita akan bahas topik yang pertama berjudul keunikan Alkitab. Baik, sebelum kita pelajari akan keunikan Alkitab ini, oleh karena tema umum pelajaran sekolah Sabat kita adalah cara menafsirkan Alkitab, maka secara sekilas saya coba kasih gambaran hal-hal yang berkaitan dengan penafsiran Alkitab. Ilmu tafsir Alkitab adalah merupakan satu bagian atau cabang dari ilmu teologi. Penafsiran Alkitab ini menggunakan istilah yang sangat lazim, yaitu hermeneutics atau hermeneutika. Kata hermeneutics ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu hermeneuo, yang artinya menafsir. Kata hermeneuo ini sebetulnya diambil dari salah satu dewa Yunani yang dikenal, namanya adalah Hermes. Nah, siapakah Hermes ini? Hermes ini adalah dewa utusan atau juru kabar para dewa dengan tugas adalah untuk menafsirkan pesan-pesan yang disampaikan oleh dewa di Olympus kepada masyarakat, kepada orang banyak pada waktu itu. Jadi tugasnya adalah untuk, sekali lagi, dia sebagai utusan dan sebagai juru kabar untuk membawakan pesan kepada masyarakat. Dan pesan ini harus ditafsirkan supaya dimengerti dengan jelas oleh semua yang menerima pesan dari dewa itu. Di dalam kitab suci, di sini kita lihat kata penafsiran Alkitab atau ilmu menafsir Alkitab dari kata Hermes itu. Di dalam kitab suci, Esra, salah seorang tokoh kitab suci yang disebut-sebut sebagai salah satu penafsir kitab suci terbaik.
Mari kita coba lihat ayatnya di dalam Nehemia pasal 8 ayat 9. Nehemia pasal 8 ayat 9 bunyinya seperti ini. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan sehingga pembacaan dimengerti. Kata diberi keterangan-keterangan itu merupakan bagian dari interpretasi atau penafsiran. Itulah yang dilakukan oleh Ezra. Jadi penafsiran Alkitab itu sangat penting. Mengapa penafsiran itu dibutuhkan? Ada beberapa faktor yang membuat kitab suci itu perlu ditafsir. Yang pertama adalah agar kita bisa terhindar dari memaksakan ide pribadi, pikiran pribadi, dipaksakan untuk mengartikan teks Alkitab itu dan menyampaikan akan teks Alkitab itu. Yang kedua, kenapa perlu adanya penafsiran Alkitab? Oleh karena ini dibutuhkan untuk mengerti akan teks dan makna teks, arti dan makna teks secara akurat. Kita bisa mengerti akan teks dan maknanya, artinya apabila ada penafsiran. Yang ketiga, kenapa penafsiran itu perlu? Ialah supaya gereja punya kesatuan doktrin dan ajaran. Gereja harus punya satu pengertian tentang doktrin dan ajaran. Di dalam gereja Masih Advent hari ke-7, kita punya satu badan di General Conference yang namanya Biblical Research Institute. Ini adalah satu badan penelitian Alkitab yang ada di kantor pusat Gereja Advent sedunia di Amerika Serikat. Dan dia punya perpanjangan di tiap-tiap divisi yang namanya Biblical Research Committee. Nah, apa tugas dari Biblical Research Institute ini? Lembaga penelitian Alkitab ini. Tugasnya salah satu adalah untuk mempelajari akan kitab suci, arti dari kitab suci, arti dari teks. Jadi misalnya begini, kalau di satu saat saya menemukan terang dari kitab suci ini, lalu terang ini saya mau publikasikan, itu tidak bisa sebelum itu mendapatkan pengakuan dari badan ini, Biblical Research Institute ini. Kalau itu sudah diakui, maka itu akan diterima sebagai doktrin gereja. Jadi kita punya satu pengertian. Nah, itu sebabnya perlu adanya penafsiran Alkitab. Nah, untuk mengerti dengan akurat teks Alkitab itu dibutuhkan metode penafsiran. Ada banyak metode bagaimana menafsir Alkitab itu supaya bisa dimengerti dengan jelas. Dan saat ini izinkan saya untuk menyampaikan beberapa metode tersebut. Yang pertama adalah, dan ini yang paling utama, izinkan Alkitab itu sendiri yang akan menafsir akan firman itu. Alkitab sendiri yang akan menjadi penafsirnya. Artinya, kalau saya membaca akan firman Tuhan, mau belajar meneliti firman Tuhan, yang saya harus lakukan adalah dengarkan akan apa kata firman Tuhan itu. Dan untuk melakukannya, kita butuh kuasa. Kita butuh kuasa, dan kuasa itu lewat doa. Sebelum kita mempelajari firman Tuhan, kita perlu belajar menyerahkan diri kepada Tuhan. Pikiran kita diserahkan kepada Tuhan. Saya suka mengutip dari tulisan Ellen White di dalam buku Steps to Christ halaman 91. Bunyinya seperti ini. Never should the Bible be studied without prayer. Jangan pernah Alkitab itu dipelajari tanpa doa. Mengapa? Kalau kita berdoa, maka yang akan mendapat berkat pertama adalah saya sendiri sebagai pelajar Alkitab. Dan kalau saya berdoa,
maka saya tidak akan memaksakan pikiran saya, ide saya, kemampuan saya untuk menafsir akan Alkitab itu. Yang akan terjadi adalah Roh Kudus akan mengiluminasi pikiran saya sehingga terang akan muncul dari firman yang saya pelajari. Terang itu akan muncul. Kebenaran itu akan muncul. Itu sebabnya perlu kita berdoa. Jangan berpikir, saya kan sudah pengalaman. Saya sudah punya gelar. Apalagi di bidang teologi. Cerita-cerita kitab suci saya sudah kuasai. Banyak yang saya sudah pelajari. Tidak perlu lagi saya melakukan hal-hal yang lain kecuali saya baca lalu saya ambil teks itu untuk dijelaskan sesuai dengan pengertian saya. Kita tidak bisa begitu. Kalau kita melakukan hal itu, kita mengabaikan peran Roh Kudus sebagai iluminator, pemberi terang akan kebenaran Tuhan. Berikut, untuk mengerti dengan akurat teks Alkitab itu, metode yang lain adalah berdasarkan teks dan konteks. Teks itu adalah ayat. Apa bedanya dengan konteks? Kata kon itu sebenarnya berasal dari bahasa Latin, artinya with, dengan, disertai. Jadi konteks artinya teks yang disertai. Apa yang menyertai? Apa yang menyertai adalah ayat-ayat sebelumnya atau ayat sesudah itu. Nah, itulah yang dimaksud dengan konteks. Jadi kalau kita belajar kitab suci, menafsir kitab suci, pakai cara ini, belajar konteksnya. Dan konteks itu kadang-kadang kelihatan dalam satu perikop. Mungkin saja satu pasal bila pasal itu pendek. Dari sini kita bisa mengerti rupanya maksud Tuhan adalah seperti ini. Saya kasih contoh begini. Di dalam Matius pasal 15 ayat 11, Matius pasal 15 ayat 11, mari kita baca bersama-sama. Dengan dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Dengar dan camkan, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, tetapi yang keluar dari mulut itu yang membuat orang najis. Nah, kalau kita cuma ambil teks itu, kita akan bisa mengerti seperti ini. Apa saja yang ada kita boleh makan. Apakah itu membahayakan kesehatan kita atau tidak, ya makan saja. Yang penting tidak keluar. Kita tidak dinajiskan, yang penting tidak keluar. Nah, inilah bahayanya kalau kita hanya berdasarkan teks, tidak melihat konteksnya. Padahal kalau kita lihat konteks dari ayat ini berbicara tentang cuci tangan. Ada waktu yang lain kita bisa bahas itu. Yang saya maksudkan saat ini hanya menjelaskan bahwa salah satu metode untuk menafsir Alkitab ialah melihat konteks dari ayat-ayat itu. Yang ketiga adalah mempelajari konteks sejarah dan konteks sosio-budaya. Budaya waktu itu. Siapa yang menulis surat itu? Di mana surat itu ditulis? Ada yang tulis surat dari istana, ada yang tulis surat dari penjara. Ada yang menulis surat ketika dalam perjalanan misionaris, seperti Paulus misalnya. Dia pernah menulis dari salah satu jemaat, ditujukan ke jemaat yang lain dalam perjalanan misionarisnya. Dan di akhir-akhir hidupnya dia pernah menulis surat kepada Timotius ketika ia berada di penjara. Dan kalau dia menulis dari penjara itu berarti dia kasih gambaran bahwa dia punya kehidupan ini sudah hampir berakhir. Tetapi mahkota kehidupan disediakan. Konteks itu, konteks yang berkaitan dengan sejarah dan budaya itu sangat perlu. Kapan itu dituliskan? Mengapa itu dituliskan? Mungkin saja seperti ini ya. Kadang-kadang Allah itu di dalam perjanjian lama itu dianggap sebagai Allah yang begitu kejam. Kok setiap ada pelanggaran main eksekusi, langsung dieksekusi mati. Apakah Allah
itu seperti itu? Bukankah Allah itu Allah yang Maha Kasih? Nah, lihat dulu bagaimana suasana waktu itu. Mungkin saja oleh karena bangsa Israel ini sudah berulang-ulang kali diberikan nasihat, tidak mendengarkan, dan akhirnya Tuhan datang kepada keputusan manusia tidak mendengarkan, melakukan, dan melawan Allah. Konsekuensi akan dijalani oleh manusia itu sendiri. Kepada siapa firman itu dituliskan? Itu juga harus dipelajari. Kondisi, keadaan setempat yang memberi peluang untuk kita mempertimbangkan apa maksud dari teks yang ada dalam firman Tuhan. Baik itu mengenai penafsiran, cara menafsirkan Alkitab. Sekarang mari kita datang kepada judul pelajaran kita pada saat ini, yaitu keunikan Alkitab. Keunikan Alkitab. Alkitab ini memang unik. Apa sih yang membuat Alkitab itu unik? Pertama, Alkitab itu unik karena itu adalah firman Allah. Ini adalah firman Allah. Alkitab ini adalah firman Allah, bukan firman manusia. Manusia hanya sebagai instrumen di mana Allah menyampaikan akan firman-Nya untuk manusia. Alkitab itu disebut unik oleh karena berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Karena Alkitab itu adalah firman Allah, dan itu sebabnya Alkitab itu sifatnya infallible. Infallible artinya tidak bisa salah. Infallible, tidak bisa salah. Firman Allah ini tidak akan pernah bisa salah. Yang kedua yang membuat Alkitab itu unik adalah karena Alkitab itu diilhamkan. Siapa yang mengilhamkan itu adalah Allah sendiri dengan menggunakan Roh Kudus. Mari kita lihat di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Bunyinya seperti ini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman Allah itu diilhamkan. Beda dengan buku-buku yang kita gunakan di sekolah. Itu beda. Kitab suci ini adalah kitab yang diilhamkan oleh Allah. Itu sebabnya itu tidak bisa salah. Ini unik dalam penulisan. Firman Allah ini sangat unik dalam penulisan. Ditulis oleh kurang lebih 40 penulis dari latar belakang yang berbeda-beda dalam kurun waktu yang tidak pendek. 1600 tahun lamanya dibutuhkan untuk menjadikan firman Allah ini sebagai bagian yang kita bisa nikmati sekarang ini. 1600 tahun. Berbagai penulis, ada raja, ada imam, ada nabi, ada gembala, ada petani, ada nelayan, ada tukang tenda seperti Rasul Paulus. Dia dikenal sebagai tent maker, mengikuti profesi ayahnya, pembuat tenda. Ada imam, ada pemungut cukai seperti Matius, ada dokter seperti Lukas, dan rasul-rasul yang lain. Dan rasul-rasul ini disebutkan sebagai saksi-saksi mata dari peristiwa. Dari beberapa rasul mereka menginformasikan cerita yang sama dengan cara penulisan yang mungkin berbeda, tapi isinya sama. Luar biasa, mereka adalah saksi-saksi hidup. Nah, walaupun mereka berbeda latar belakang, tahunnya berbeda, eranya berbeda, tetapi yang luar biasa uniknya kitab suci ini, oleh karena kitab suci ini tidak bertentangan satu dengan yang lain. Tidak pernah bertentangan. Matius tidak pernah bertentangan dengan Lukas. Lukas tidak pernah bertentangan dengan Yohanes dan lain sebagainya.
tidak pernah bertentangan. Mengapa tidak pernah bertentangan? Oleh karena sumbernya cuma satu. Tidak dari berbagai sumber, cuma satu. Sumbernya adalah Allah sendiri. Oleh karena Allah adalah sumbernya, maka ada kesatuan di dalam penulisan dari masing-masing penulis dengan latar belakang yang berbeda-beda. Mereka manusia biasa. Mereka bukan manusia ilahi. Tetapi mereka mendapat inspirasi dari satu sumber. Dan sumber itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus punya pekerjaan adalah mengiluminasi. Apa artinya mengiluminasi? Ada pekabaran yang mungkin kita baca. Kita baca, sudah berulang-ulang baca. Tapi belum kok mengerti firman ini. Apa maksudnya firman ini? Ketika saya berdoa, seperti saya sebutkan tadi dalam buku Steps to Christ halaman 91, jangan pernah Alkitab itu dibaca, dipelajari tanpa berdoa. Maka ketika saya lakukan ini, sudah berulang-ulang kali baca tapi belum mendapatkan apa sih maksud ini. Ketika saya berdoa, kuasa diberikan. Roh Kudus memainkan perannya. Mengiluminasi, artinya menerangi pikiran saya untuk mengerti lebih jelas akan firman Tuhan ini. Di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 20, 2 Petrus pasal 1 ayat 20 dan ayat 21, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Dorongan Roh Kudus. Roh Kudus yang menggerakkan. Roh Kudus yang membuat pikiran kita ini bekerja untuk mengerti akan firman Tuhan ini. Itu sebabnya unik, luar biasa ini firman Tuhan. Dalam soal penulisan yang unik ini, kita sudah tahu, banyak orang sudah tahu. Kitab suci itu yang dalam bentuk kanon seperti ini terdiri dari 66 kitab. 39 perjanjian lama, kemudian 27 perjanjian baru. Kita patut memberi apresiasi kepada beberapa tokoh kitab suci yang membagi akan kitab suci ini ke dalam pasal dan ayat sehingga mempermudah kita membaca. Tadinya Alkitab itu sebelum ada pembagian itu seperti kita membaca satu naskah yang panjang dan itu akan membosankan. Itu sebabnya Tuhan gunakan orang-orang tertentu ini untuk membagi Alkitab itu ke dalam pasal-pasal dan ayat-ayat sehingga enak untuk dimengerti. Tapi sebelum kita melihat siapa mereka itu, sekilas tentang kitab suci ini yang 66 buku, 39 perjanjian lama, kemudian 27 perjanjian baru, itu adalah sebagai berikut. Perjanjian lama terdiri dari 929 pasal, 23.208 ayat, 622.771 kata. Perjanjian baru 260 pasal, 7.956 ayat, 184.590 kata. Total secara keseluruhan Alkitab ini adalah pasal yang ada dari kitab suci ini adalah 1189 dan jumlah ayatnya adalah 31.164 ayat. Jumlah kata ini dalam versi King James 807.361 kata. Kita angankan 1189 pasal, 31.164 ayat, lalu itu ditulis dalam bentuk naskah tanpa ada pasal dan ayat. Saya bisa bayangkan hanya dalam 10-15 menit kita sudah jenuh, sudah capek membaca. Itu sebabnya kita perlu memberikan apresiasi kepada yang pertama, Uskup Agung dari Canterbury,
yang namanya adalah Stephen Langton. Dia bersama dengan kardinal dari Spanyol yang namanya Hugo de Santo Caro. Pada abad ke-13, mereka berdua inilah yang telah membagi akan naskah kitab suci ini menjadi pasal-pasal, 1189 pasal. Bagaimana dengan ayat-ayat? Ada seorang biblical scholar, ahli kitab suci dari aliran Dominikan di Italia yang namanya adalah Santi Paganini. Santi Paganini inilah yang telah mengusahakan pembagian dari pasal ke ayat-ayat sehingga kita dapatkan 31.164 ayat kitab suci. Dan ada tokoh yang lain yang namanya Robert Stevenson dari Paris, Perancis. Di tahun 1551, dialah orang pertama yang mempublikasikan akan pembagian ayat-ayat kitab suci ini yang kebetulan itu pada waktu itu adalah dalam bahasa Greka Latin. Alkitab Perjanjian Baru. Luar biasa. Kita berterima kasih, dengan demikian kita dipermudah untuk membaca akan cerita-cerita. Bahkan di atasnya ada judul-judul perikop bagian dari cerita-cerita. Alkitab adalah firman Allah yang hidup. Itu sebabnya begitu unik kitab suci ini. Sangat unik. Itu adalah firman Allah yang hidup. Berisi petunjuk bagaimana menjalani kehidupan kekal. Dalam Ulangan 32 ayat 45 sampai 47. Setelah Musa menyampaikan segala perkataan itu kepada seluruh orang Israel, berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu. Dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah kemana kamu pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Firman Allah ini, kitab suci ini adalah firman yang hidup. Tuhan menyebutkan lewat Musa, perkataan ini adalah hidupmu. Perkataan ini adalah hidupmu. Menghargai perkataan ini, lanjut umurmu. Itu secara fisik, mereka ada tanah yang Tuhan janjikan, itu tanah perjanjian, tanah Kanaan. Akan lanjut umur sampai di tanah perjanjian. Kalau taat pada firman yang hidup ini. Aplikasi secara rohani bagi kita bahwa bila mana kita memiliki firman Allah ini, hidup dengan firman Allah ini, maka kita akan dihantar oleh Tuhan ke tanah Kanaan yang kekal, yaitu surga. Matius pasal 4 ayat 4, saya baca ayat tersebut. Matius pasal 4 ayat 4, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bukan berarti Yesus meniadakan roti, tidak. Kita butuh roti, kita butuh nasi, kita butuh makanan untuk menguatkan fisik kita. Tetapi itu tidak cukup. Kita butuh firman Tuhan untuk memperkuat iman kita agar kita siap untuk menantikan Dia datang ke atas dunia ini. Keunikan yang lain dari Alkitab ialah Alkitab itu sebagai nubuatan dan sejarah, berisi nubuatan dan berisi sejarah. Saudaraku, nubuatan Perjanjian Lama digenapi di dalam Perjanjian Baru. Menurut apa yang ditemukan oleh pakar kitab suci, 30% dari kitab suci berisi nubuatan. 30% berisi nubuatan. Ada nubuatan yang sudah digenapi, ada yang sedang digenapi, ada yang akan digenapi. Salah satu yang akan digenapi yang belum terjadi sekarang adalah kedatangan Yesus yang kedua kali. Itu yang kita sedang nanti-nantikan. 65 nubuatan berhubungan langsung dengan Mesias, yaitu tentang inkarnasi, kelahirannya, pengorbanannya, kematiannya, kebangkitannya,
bahkan kehancuran Yerusalem ia nubuatkan, dan kedatangannya yang kedua kali dinubuatkan di dalam kitab suci. Ada banyak janji-janji di dalam kitab suci ini. Ada yang coba menghitung berapa banyak janji dalam kitab suci ini. Ditemukan seperti ini. Kira-kira ada 3.573 janji dalam Alkitab. Dan sebagian janji itu adalah berisi tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan kemudian keunikan yang berikut adalah memiliki kesatuan. Kitab suci itu memiliki kesatuan. Kalau saya bicara kitab suci, artinya keseluruhan dari kitab ini yang terdiri dari macam-macam kitab. Misalnya, kitab Taurat, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, dan seterusnya. Di Perjanjian Baru dengan penulis yang berbeda-beda. Perjanjian Lama ada nabi-nabi yang menuliskan kitab suci. Nah, semua ini memiliki satu kesatuan. Yang pertama adalah satu dalam maksud dan tujuan. Apa maksud dan tujuan para penulis ini menginformasikan firman Tuhan untuk kita semua? Adalah untuk keselamatan manusia. Satu maksud, satu tujuan, memberikan informasi bahwa keselamatan akan didapat lewat Yesus Kristus melalui firman ini. Kemudian satu di dalam tema. Tema dari Alkitab ini saudara tahu apa? Tema dari Alkitab ini adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus, tentang kelahirannya, tentang penyaliban, tentang kematian, tentang kebangkitan. Dan dia sebagai buah sulung dari antara orang mati yang bangkit. Dan dia adalah sosok yang akan datang. Jadi inilah tema dari kitab suci, ialah Yesus Kristus. Saya suka dengan syair yang ditulis oleh Roy Pendleton, yang akhirnya kita bisa nyanyikan syair ini dalam lagu yang berjudul Are You Ready for Jesus to Come? Are you ready for Jesus to come? Kata-katanya seperti ini. The theme of the Bible is Jesus. Tema dari Alkitab adalah Yesus. And how he died to save men. Dan bagaimana dia telah mati untuk menyelamatkan manusia. The plan of salvation assures us. Rencana keselamatan memastikan kepada kita that he's coming back again. Bahwa dia akan datang kembali. The theme of the Bible is Jesus and how he died to save men. Dan selanjutnya, luar biasa pekabaran ini. Dan keunikan yang terakhir yang saya mau sampaikan pada saat ini adalah firman Tuhan itu berkuasa mengubah kehidupan manusia. Mari kita buktikan apa benar. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Untuk memperbaiki kelakuan. Tadinya saya punya tingkah terhadap Allah, terhadap sesama manusia, belum benar. Saya punya sikap terhadap orang lain, mungkin saya masih suka mengecewakan orang lain, membuat orang susah. Tapi ketika saya membaca firman Tuhan, persepsi saya jadi berbeda. Kenapa harus saya memperlakukan mereka seperti itu? Firman Tuhan mengubah kehidupan saya. Tadinya saya pikir, buat apa sih saya berdoa kepada Tuhan? Buat apa beragama? Tapi ketika saya membaca firman Tuhan dan berdoa kepada Tuhan, kehidupan saya dirubah dengan kata-kata doa yang terungkap dari hati lewat lidah saya kepada Tuhan. Saya berubah. Saudara, ini yang saya mau kasih tahu. Doa itu tidak akan merubah Allah. Tidak akan membuat Allah turun kepada kita. Doa itu membuat kita datang dekat kepada Allah. Dan dengan itu kita bisa berubah.
dan kita mampu melakukan kehidupan yang selaras dengan kehendak Tuhan apabila kita menjadikan firman ini sebagai kekuatan kita. Pertanyaan sekarang, apa sih prioritas kita di dunia ini? Melihat dunia yang dalam keadaan tidak menentu sekarang ini, ada jaminan. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu akan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya yang akan ditambahkan, dunia kadang-kadang menjadikan itu nomor 1. Nomor 2 nanti Allah dan kebenaran. Tapi konsep firman Tuhan, firman Allah itu yang harus dinomorsatukan. Yang lainnya akan ditambahkan, kebutuhan kita, keperluan kita, Tuhan akan berikan. Dan cara Tuhan memberikan, tentu Dia gerakkan pikiran kita. Kita gunakan akal sehat kita, gunakan tangan dan kaki kita, gunakan pikiran kita. Bagaimana caranya supaya saya bisa hidup? Roh Kudus akan membimbing kita. Apakah firman ini telah menjadi bagian hidup saya? Berapa besar pengaruh firman Allah terhadap kehidupan saya? Apakah itu masih tetap berpengaruh atau tidak? Kalau tidak berpengaruh, tidak guna kita baca-baca firman Tuhan. Tapi kalau kita tahu bahwa ini punya pengaruh yang besar, kita akan jadikan ini sebagai kekuatan setiap hari. Dan kemudian yang terakhir, sudahkah kita menyaksikan hidup kita yang telah berubah hasil dari firman Allah ini? Biarlah ini boleh menjadi renungan kita. Adalah doa saya. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama di akhir dari pelajaran firman Tuhan yang kita sudah pelajari bersama-sama lewat pelajaran sekolah Sabat. Mari kita tundukkan kepala kita dan berdoa kepada Tuhan. Allah yang mempunyai firman yang telah disampaikan kepada kami. Namamu ditinggikan, namamu dimuliakan oleh karena firman-Mu yang ajaib, firman yang kekal, firman yang menjadi kekuatan kami menghadapi akan semua tantangan hidup. Kami berdoa ya Tuhan, berikan kami kuasa, mampukan kami untuk menghidupkan firman itu di dalam kehidupan kami setiap hari. Menghadapi akan dunia yang tidak menentu sekarang ini. Jadikan firman ini sebagai makanan rohani, sebagai kekuatan iman kami setiap hari. Engkau berkati akan semua pemirsa yang telah mendengarkan akan firman ini. Berkati mereka di dalam kehidupan setiap hari. Masa depan mereka ada di dalam tangan Tuhan. Peganglah terus hidup mereka, berjalan setiap saat dengan mereka. Jadikan kami sebagai anak-anak Tuhan yang akan terus setia dan semakin setia sampai Engkau datang. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Jesus is coming again. We have
langit.